Ini orang gila. Kenapa mereka seperti itu? Karena hati mereka itu hijabnya udah ditarik. Hijabnya udah ditarik sehingga melihat hakikat. Terakhir. Habis ini kita ahlul bid'ah hasanah. Ini yang mau dicicipi loh ya. Udah lapar belum? Hah? Oh sudah habis. Ini lanjut. Silakan. Saya soalnya nggak. Jangan ditaruh depan saya semua ini. Cemilan dulu. Nanti makan besarnya terakhir. Ya. Ini sampai jam berapa? Saya kebetulan handphone tertinggal di mobil. Sekarang jam berapa ini? Jam 10. Kan besok kerja. Mau sampai jam berapa? Kalau saya mau sampai subuh oke lah, jadi masalah. Hah? Mas Arif mau langsung ke bandara? Ya. Ini terakhir saya mau ngasih sedikit ya masukan dan gambaran ya tentang tadi sambungannya 3 tadi ya. Kenapa saya kok diundang senang gitu ya, dan bagaimana Allah Ta'ala mencintai hambanya. Nah, orang-orang soleh itu kan mereka tergila-gila sama Allah seperti itu ya. Sampai kita tuh kalau lihat mereka ya yang seperti itu heran, kok bisa gitu. Kok bisa mereka seperti itu. Hijab yang ada di hati ini sudah dicabut sama Allah. Jadi antara mereka dengan Allah nggak ada dinding lagi. Ya, tidak ada dinding lagi. Jadi semua kelihatan hakikatnya. Pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa mencapai hakikat, sehingga kita bisa benar-benar mencintai Allah Ta'ala. Kan pertanyaannya seperti itu. Sebetulnya untuk mencapai hakikat itu gampang. Gampang. Hakikat itu jangan dipikir. Kalau cuma mikir nggak nyampe. Kebanyakan orang zaman sekarang mikir. Nah, kuncinya itu ngelakoni. Dilakoni lama-lama sampai. Kalau saya di Solo cuma mikir, kira-kira nyopir sampai Jakarta apa enggak ya? Sampai enggak ya? Dekat-dekat. Saya masuk mobil, hidupkan starter ya, kontak, udah posisi di D3, gas dipantau, jalan. Capek, istirahat, kan gitu. Ada motor, gak apa-apa gitu jalan. Ada ini, pokoknya nyantai jalan. Walaupun misalnya mau 20 jam, mau 3 hari, 5 hari, asal jalan nyampe. Nah, ilmu jalan inilah yang disebut suluk. Nah, suluk ini adanya cuma di dalam thariqah. Kalau nggak berthariqah tidak mungkin bersuluk. Ya, nggak mungkin bersuluk. Adanya jalan, cuma jalannya nggak jelas. Ya, jalannya nggak jelas. Wah, itu kan jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Betul, dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas Al-Quran dan Sunnahnya. Cuman yang mengamalkan nggak jelas. Contoh. Tapi jangan ketawa ya syaratnya ya. Boleh saya kasih contoh. Tapi harus berdiri. Ini kemarin di rumah saya sudah saya terangkan. Ada aliran namanya aliran mengkangkang. Pernah tahu? Aliran mengkangkang, pernah? Begaga. Aliran merenggangkan kaki dalam sholat. Tolong saya disyuting dulu. Udah, kamera action. Ini penting, ini perlu diupload yang semakin banyak. Ini termasuk ahlul bid'ah dhalalah. Yang begini ahlul bid'ah dhalalah. Tidak pernah Kanjeng Nabi SAW mengajarkan sholat silahkan renggangkan kaki selebar-lebarnya. Ada enggak? Nah, itu yang kedua, aliran injak kaki. Yang kedua. Ya, yang pertama merenggangkan kaki, yang kedua injak kaki. Karena apa? Cuma berdasarkan dalam hadis disebutkan rapatkan shaf, ya kan? Rapatkan shaf, akhirnya kemudian merenggangkan kaki, injak kaki. Padahal nggak ada hadisnya merenggangkan kaki, injak kaki itu tidak ada. Nah, ini orang yang nggak bersuluk ya begini. Paham ya? Nggak bersuluk nih, ambil hadis, comot, jalankan. Tidak bersuluk karena tidak ada bimbingan dari guru.
Kalau ada bimbingan dari guru tahu, merapatkan soft, merapatkan barisan artinya yang rapat tapi jangan sampai sok-sokan. Sebab kalau rapat sok-sokan, empet-empetan gitu ya, terlalu rapat sehingga saling bersentuhan, justru nggak bisa khusyuk. Justru nggak bisa khusyuk. Kalau dalam bahasa Arab dibaca di fikih nanti dalam syarah hadis itu merupakan mubalaghah. Bentuk suatu kalimat yang artinya sangat agar dijaga rapatnya, tapi bukan disuruh saling dempet-dempetan. Coba dibaca nanti keterangan hadisnya seperti apa. Dan sekarang timbul aliran merenggangkan kaki. Nah ini kalau saya bilang ini koruptor soft. Ya koruptor soft. Kenapa dikatakan koruptor soft? Mestinya soft bisa buat 2 orang diambil sama dia sendiri. Justru ini bukan merapatkan soft, tapi membuat soft itu nggak beres. Ketika dia sujud, mau nggak mungkin sujudnya begini. Pasti dia merapat. Akhirnya ruangannya longgar. Nah harusnya bagaimana? Kalau softnya depan itu agak longgar, dia merapat. Justru dia merapat. Yang lain agar bisa yang di belakang maju ke depan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Kang Adi. Ya, ini sekedar contoh suluk. Sebentar, ini belum selesai suluknya ya. Contoh tadi masalah, kan ada orang ngomong, kami juga bersuluk, kami kan jalan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kami melakoni itu bukan asal melakoni. Contoh yang kedua, ada orang sakit lambung. Bayangkan kapan biar sembuh lambung saya. Kalau dibayangin nggak sembuh-sembuh. Biar sembuh minum obat. Tapi minum obatnya tanya dokter. Kalau nggak tanya dokter makin hancur lambungnya. Nggak tanya dokter makin hancur lambungnya. Bukan kemudian ke apotek beli obat buat sakit lambung diminum. Tanpa petunjuk dokter diminum. Saya udah langsung ambil dari apotek nih. Langsung ambil dari apotek. Ya ini sama dengan orang ngomong saya ngambil dari Al-Quran, saya ngambil dari Sunnah. Sama langsung dari apotek. Kalau nggak pakai petunjuk dokter bahaya. Harus ada petunjuk dokter. Nah petunjuk dokter inilah kita tanya kepada para ulama. Nah dalam suluk tanya sama ulama. Nah untuk mencintai Allah Ta'ala ya, suluknya dengan apa? Zikir, sholat, ibadah yang sudah ada macam-macam semua kita jalankan lewat apa yang diajarkan oleh para ulama. Nah ilmu suluk ini nanti akan menghasilkan ma'rifah. Ma'rifah itu sama. Arafa ya'rifu ma'rifatan, alima ya'lamu ilman. Ma'rifah artinya mengetahui, alima juga artinya mengetahui. Sama. Tapi bedanya apa? Kalau alimah itu dengan pikir, kalau arafa itu dengan rasa. Saya nyebut arafa dalam bahasa Arab, otomatis orang ngerti. Hal ta'rif fulan, kamu tahu fulan enggak? Sama hal ta'lamu fulan lain. Kamu tahu fulan enggak? Sama-sama. Alima ya'lamu, arafa ya'rifu. Hal ta'lamu fulan, hal ta'rifu fulanan, hal ta'lamu fulanan. Itu artinya sama, cuman maknanya beda. Kamu tahu fulan tidak? Kalau dengan alima ya'lamu, cuman sekedar mengetahui fulan tidak. Siapa fulan? Itu namanya ya'lamu. Tapi kalau ya'rifu, hal ta'rifu fulanan, kamu ngerti benar gak tentang fulan? Pernah ketemu gak? Pernah duduk ngobrol gak? Itu makna mengetahui dengan kalimat arafa ya'rifu ma'rifatan. Nah kalau disebut ma'rifah kepada Allah Ta'ala, itu bukan sekedar alimah. Banyak orang zaman sekarang cuma sekedar menerima informasi tentang Allah, tapi tidak punya ma'rifah tentang Allah. Maka timbul nih ahli filsafat, punya informasi tentang Allah. Banyak orang yang duduk mengobrolkan tasawuf, mengerti tentang Allah, tapi nggak punya arafah, ma'rifah, pengetahuan yang dirasa tentang Allah. Karena apa? Tidak menjalani tasawuf itu sendiri, tidak bersuluk, tidak melangkahi apa yang ada dalam tasawuf. Nah kita diajarkan sama guru kita kan bukan seperti itu. Makanya kalau di Hargoni lagi loncat-loncat kan merasakan sesuatu. Orang lain lihat, oh boy. Orang lain yang lihat ya kan, yang nggak ngerti apa, begitu kan? Dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, seperti di Suriah ya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang lain apa ini gitu kan? Orang lain ya seperti itu, tapi yang menjalani merasakan sesuatu yang luar biasa. Kuncinya jangan ngomong apa ini, ya, gak dicapai sama akalmu, sebab ini ilmu rasa.
Ya, nikmati, jalani, duduk baca zikirnya, duduk baca wiridnya ya. Maulid misalnya, baca maulid, sampai orang baca maulid sekian jam kok senang kok enak, apa di situ? Ya baca, duduk, hayati, akan kamu dapatkan. Nah, makrifat kepada Allah itu akan diperoleh lewat suluk. Tanpa suluk tidak akan bisa mendapatkannya. Dapatnya nggak rasa, cuman pengetahuan hampa tanpa rasa. Ibarat manusia tanpa roh, maka nggak ada enaknya. Siapa mau dekat-dekat sama mayit? Ulama yang nggak punya makrifah sama dengan mayit yang jalan. Takut. Paham ya? Ulama, wah hadisnya banyak, Al-Qur'annya banyak, tapi makrifahnya nggak punya. Mayit jalan, bangkai jalan. Siapa yang mau? Nggak mau dekat. Tapi ada orang yang mungkin pengetahuannya sedikit secara zahir. Tidak dikatakan sedikit kalau dia bisa merasa tentang Allah. Nyebut Allahnya aja beda dengan kita ini. Dia nyebut Allah itu langsung bisa buat orang lain ingat sama Allah. Tapi ada orang yang mau Allah berkata, Allah mewahyukan plong apa tadi ya? Masuk kanan kiri, nggak sama sekali nggak nyentuh dalam hati. Kenapa? Sesuatu yang tanpa rasa diucapkan ya tidak buat orang lain bisa merasa. Ya, kalau bahasanya Agim, orang yang yakin bisa meyakinkan orang yang lain. Betul tak? Orang yang yakin bisa meyakinkan orang lain. Tuh Agim pernah ceramah, dalam ceramahnya mengatakan, ngasih contoh tentang orang yang jual wedang runding. Ya, Agim bahas macam-macam. Anda perlu cari guru. Ya, habis cari guru atau ngomong wedang runding, yang dengerin dari ceramah bingung, ini hubungannya apa guru sama wedang runding? Ya. Wah, saya itu suka makan wedang runding. Tahu wedang runding? Wedang runding itu begini kan cerita. Agim cerita tentang wedang runding. Ditanya yang hadir, gimana pendapat Anda tentang wedang runding tadi? Ya, ada yang pendapat begini begitu. Agim kemudian mengatakan, saya bisa menceritakannya dengan baik karena saya sering makan wedang runding. Tahu rasanya, bisa menceritakan dengan baik. Begitulah pentingnya kita punya guru. Guru itu udah tahu rasa yang disampaikan. Sehingga rasanya itu bisa ditularkan. Rasanya bisa ditularkan. Beda dengan kalau kita cuma beli, ini saya tambahannya, resep buat wedang ronde. Cari ketan sekian, dipenyet-penyet gitu ya, dan lain sebagainya, kacang ini itu nanti diaduk jadi satu. Nanti buat wedang ronde, ya wedang ronde tanpa rasa. Lain kalau langsung belajar dari orang yang ahli dan pakarnya gitu ya. Beda cara buatnya, ada semua itu. Sehingga hasilnya pun berbeda. Begitu pula dalam bersuluk, menjalani apa yang diperintahkan Allah, kita butuh yang namanya guru. Ya, guru ini nggak harus gurunya ada di hadapan kita. Nggak harus gurunya ada di hadapan kita. Mau gurunya ada di kutub utara, gurunya ada di kutub selatan, gurunya ada di alam barzah. Kadang gurunya di alam barzah, muridnya di alam dunia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haji Sayyidul Maulid Simtudunor itu, gurunya udah meninggal dunia. Dia nggak punya guru lagi, gurunya udah meninggal dunia. Udah jatuh hati sama satu guru nih, tapi dengan satu guru ini udah nyampe derajat yang luar biasa beliau. Suatu malam, suatu hari beliau dapat kitab Al-Ibris karya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Baca kitab Al-Ibris ini, Habib Ali Al-Haji Sayyidul Maulid senang luar biasa. Bukan Al-Ibris tafsir ya, Al-Ibris karya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Itu mengungkap rahasia kewalian seperti apa itu. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini kan tunanetra, tapi kalau ada orang bacakan hadis, ucapan ulama Al-Quran, beliau nggak hafal Al-Quran, beliau bisa tahu ini Al-Quran, ini hadis, ini ucapan ulama, ini ucapan orang yang jelek, ini bisa tahu. Karena apa? Kata beliau, saya melihat cahaya yang keluar dari mulut tadi. Cahayanya Al-Quran lain, cahayanya hadis lain, cahayanya ucapan ulama berbeda, cahayanya ucapan orang yang keluar dari nafsu juga berbeda, ada zulmah, ada kegelapannya, dan lain sebagainya. Nah di situ Habib Ali ngomong begini, ini kalau guru saya masih hidup pasti akan senang. Isinya sama dengan yang guru saya ketahui, rasanya sama dengan rasa guru saya. Malamnya langsung mimpi ketemu gurunya, yaitu Habib Abu Bakar Atos. Gurunya mengatakan, wahai Ali, ketahuilah buku itu saya yang ngirim. Buku itu saya yang ngirim agar engkau mengetahui sebagian ilmu saya. Agar engkau mengetahui sebagian ilmu saya. Di buku itu sebagian ilmu saya yang ngirim. Gurunya udah meninggal dunia. Jangan dikira kalau guru udah meninggal dunia kemudian putus hubungan.
Bahkan semakin kencang tuh hubungannya. Ya semakin kencang hubungannya, kadang murid ini nggak ngerti diatur gurunya, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu di sini, kamu begini, kamu ngomong ini, nggak ngerti. Yang kerja gurunya, muridnya nggak tahu apa-apa. Nggak ngerti. Nanti tahu-tahu terakhir baru ngerti. Tahu nggak? Nah, saya yang ngatur semua itu. Saya ngerti, gurunya yang ngatur. Dibawa ke sana, dibawa ke sini, kerja dari alam barzakh. Sebab mereka tidak putus hubungan dengan alam dunia. Lain dengan kita kan memang disconnect. Kalau mereka itu unlimited, koneksinya unlimited ya, dan langsung dari server pusatnya, bukan yang kemudian dijual-jual itu enggak, dari server pusat ya. Mereka itu langsung kalau server pusatnya itu ke umul kitab, langsung ke umul kitab. Wah, speednya unlimited dan kecepatannya bukan lagi mega giga, udah nggak tahu akhirat itu kecepatannya luar biasa. Jadi mereka kalau upload download itu cepat banget ya. Upload, kasih ke muridnya, diupload, muridnya download juga cepat kalau nyambung sama gurunya ya, langsung cepat download uploadnya. Lah, yang jadi masalah kita ini kalau punya gurunya dihargai nggak? Orang yang suluk betul menghargai gurunya. Di antara menghargai gurunya, tidak berhenti mendoakan gurunya dimanapun berada. Bukanlah seorang murid yang tidak mau mendoakan gurunya. Kalau yang namanya murid dimanapun berada, gurunya nggak didoakan, terus didoakan. Ya, terus dimanapun, gurunya itu disebut diingat. Hadir dimanapun, di hadapan siapapun, gurunya selalu ada di sana. Ya, gurunya nggak pernah dilupakan. Dalam hatinya, dalam benaknya. Dan tidak mungkin seorang murid bisa mendapatkan rahasia dari kewalian gurunya sebelum dia meyakini di alam ini tidak ada yang lebih hebat dari gurunya. Tanpa merendahkan yang lain. Buat saya, yang paling hebat guru saya. Dalam hati ya. Yang paling hebat adalah guru saya. Saya sudah dari guru saya sudah cukup, semuanya ada. Tapi tidak merendahkan yang lain. Ketemu siapapun, selama itu akidahnya sama, ya, maka akan cari tambah suka mendengar ya, dan lain sebagainya dengan perasaan ini yang ngirim guru saya, ini utusan guru saya, ini dari guru saya, ini hadiah dari guru saya. Jadi lihat, ini semua gurunya, bukan orang itu. Bisa gitu nggak? Harus. Semangat tuh. Karena koneksi chip kita tuh belum berfungsi. Nah itu, chipnya belum berfungsi. Nah, cara memfungsikannya bagaimana? Setiap guru punya cara. Banyak cara. Maulid, entah itu Barzanji, entah Diba, entah Burda, entah Simtudurar, itu cara buka koneksi. Maulid itu cara buka koneksi. Kemudian zikir tahlil, ya, wirid di Thariqah Aqdani ada wiridnya sendiri kan ya. Di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada wiridnya sendiri. Di Thariqah Alawiyah banyak wiridnya, di antara rotib ada rotib atas, ambil satu sudah cukup. Ya, ambil satu sudah cukup. Yang Aqdani ambil satu sudah cukup, asal dibaca terus, dipegang. Ya, dipegang, dibaca terus. Yang jadi masalah gitu ya, kita ini lebih sering baca SMS dan pesan di Messenger ketimbang wirid. Begitu banyak pesan di BlackBerry ini nggak habis kita baca terus, bahkan ngapusnya aja capek. Kita setiap hari istiqomah, betul nggak? Tapi kalau namanya wirid ini, aduh, nanti dulu, capek. Aduh, benar atau benar? Benar. Lalu bagaimana kita bisa mendapat rasa? Ya, bagaimana bisa dapat rasa? Tapi alhamdulillah kita yang begini-begini masih bisa ngerasa kan? Walaupun begini masih bisa ngerasa. Kenapa? Karena masih nyambung sama gurunya. Itu kalau tidak punya sambungan sama guru nggak bisa ngerasa. Orang mungkin heran ya kalau kita lihat orang soleh kita nangis. Orang lihat, oh ini apa ya? Wah ini terlalu lebih-lebihkan nih. Wah, ini terlalu, masa lihat orang gitu aja nangis, ini terlalu over nih. Ini overreaksi ya, overacting ini orang seperti ini. Lihat tuh orang yang lihat penyanyi, serius dia. Betul nggak? Kita ngomong ini apa ini? Cuma lihat penyanyi, wajah nilai juga 5,5, suara juga nggak terlalu amat, 8 juga enggak, sound systemnya yang bagus, suara mungkin cuma 6,5, diangkat sound system jadi 8 gitu. Tapi kok sampai seperti itu istrinya, lagu cuma seperti itu, kok bisa begitu? Kenapa? Karena bukan dengar suaranya,
Ya, bukan dengar liriknya, udah terjadi ikatan batin antara pendengar dengan penyanyi. Betul. Ikatan batin antara pendengar dengan penyanyi. Itu baru sama penyanyi. Lah kira-kira kalau sama wali seperti apa? Oh, sama penyanyi aja. Sama wali, geblak, nggak apa-apa. Lah kita kalau sama wali nggak bisa begitu ya, nggak bisa merasakan kontak, kita merasa malu. Penyanyi aja bisa begitu ya sama fansnya, fans sampai masa saya sama guru saya kok setrum aja nggak ada ya, nggak ada setrumnya, nggak ger sama sekali. Di majelisnya kok yo rasanya majelisnya biasa-biasa, sejak genanya ki aku muridnya wajul toh ya. Saya ini muridnya bukan, jangan-jangan cuma mengaku muridnya, ambil label muridnya aja biar tenang, jangan-jangan. Tapi saya nggak punya hubungan hati, na'udzubillah min dzalik. Bisa dipahami. Termasuk ceramah saya ngomong begini, ini yang ngomong juga bukan saya. Ya ini ya keluar sendiri. Tadi saya dapatkan ilmu satu, Bu, terima kasih banyak. Ilmu yang tadi saya sampaikan kepada Ibu, ya saya dapatnya di majelis ini. Yang saya tadi nanya, walaupun hadisnya udah lama saya dengar ya, tapi rasanya ilmu tadi saya dapat di majelis ini. Coba diingat-ingat, waktu tadi saya nanya, gimana Ibu terhadap anak Ibu yang nakal jengkel? Tetap saya enggak, tetap sayang gitu kan? Kemudian saya ngomong bagaimana dengan Allah terhadap kita? Ada rasa yang ngel gitu enggak? Yang dengar tadi. Ada hentakan nggak di dalam jiwanya? Ada. Coba dijawab jujur, ada apa? Dan menurut saya kalau ada yang ngomong nggak ada, ada kan? Jadi teringat sesuatu yang baru gitu kan? Ya karena saya juga baru dapat rasanya itu di sini. Rasanya ya, kalau tahunya udah lama, tapi rasanya baru dapat di sini. Nah di majelis itu begitu, kita bisa dapat rasa. Makanya orang soleh kangen terus sama majelis. Kenapa? Sekali duduk dikasih sama Allah. Nih rasa yang baru, nih rasa yang baru, nih rasa yang baru. Mereka mabuk lagi kayak lagu. Mabuk lagi gitu kan? Mabuk terus kenapa? Dapat yang baru, dapat yang baru. Ada rasa yang baru di setiap majelis. Nah itu berkata apa? Kumpul yang seperti ini. Terakhir ahlul bid'ah hasanah kita bahas. Wah, jam berapa selesainya? Lanjut, ya. Yang ngantor, bolos juga gak apa-apa. Resiko paling dipecat. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Saya mau nanya, kalau dijawab jujur, ini ilmu yang saya tularkan di berbagai majelis pengajian saya di Solo dan sekitarnya dan dimanapun. Saya mau nanya, jawab jujur, ini tolong penting sekali ilmu ini. Buat bekal hidup saya dan Anda semua insya Allah. Kalau sakit kepala ingat apa? Obat. Betul kan? Sakit kepala ingat obat. Betul. Promak. Masa sakit kepala promak? Oh iya promak. Kenapa? Gara-gara lambungnya parah, kepalanya sakit gitu. Sakit kepala ingat prokol. Sakit kepala panadol misalnya, oskadon, paramek, prodrek. Ada lagi sakit kepala yang ingat obat. Ingat apa? Quran. Siapa yang sakit kepala langsung ingat Allah? Sakit kepala bisa dibahas? Ya Allah, obatnya apa ya? Langsung ke Allah. Siapa? Jujur saja. Kita ingat ke obat atau ingat Allah? Allahnya belakangan kan? Allahnya belakangan kan? Syukur-syukur mau minum obat ingat Allah. Syukur-syukur. Karena itu makanya hidupnya begitu. Allahnya ditaruh di belakang. Datang 2 orang ke rumah saya, Habib, Ustadz, saya terlibat utang ratusan juta, dikejar-kejar sama Pak, dikejar ini, gimana cara membayarnya, solusinya apa? Bapak kerjanya apa? Saya nanya gitu kan, kerjanya apa? Jual mie utang ratusan juta, pusing juga mikirnya kan? Bayarnya gimana gitu kan ya? Bapak punya apa? Udah nggak punya apa-apa. Hancur-hancuran nih, sudah nggak punya apa-apa. Oh iya. Terus saya mau nanya, Bapak bilang tadi, ya saya udah ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Gak ada solusinya Ustaz. Saya ketawa. Bapak, ya bener Pak. Kenapa? Bener. Jadi Bapak begini ini bener. Loh, kok bisa bener Ustaz? Nah Bapak ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Bapak nggak pernah ke langit. Nggak pernah ke langit. Makanya dibuat pusing di daratan. Kalau pengen di daratan nggak pengen, hubungan sama laut, apa langit. Hubungan sama langit kenceng, darat beres. Paham maksudnya?
Kita ini terlalu memusingkan yang di darat, lupa sama yang di langit. Ke kantor, ke pasar, ke pekerjaan, langitnya di nomor sekian kan. Selesai urusan semua baru langit. Betul atau enggak betul? Dinalar orang-orang yang ya Allah, ma'rifat Allah paling kecil pun paham gitu ya. Semua itu nggak mungkin bisa enak kalau kita nggak nyambung sama langit. Kalau udah nyambung ke langit, otomatis yang di darat beres. Jadi kalau pengen urusannya beres semua, langitnya kuat. Makanya saya ceramah ke sana sini nyambung sama langit. Hajat saya banyak nyambung langit. Ya, biar urusan saya dibereskan sama Allah Ta'ala. Caranya begitu. Bapak mulai sekarang, Bapak pulang sholat yang benar, hubungan sama orang tua diperbaiki, istighfar yang banyak. Selesai, setelah itu jual mie lagi Pak. Gak usah mikir utang, jual mie aja. Pokoknya punya duit bayar, tapi nawaitunya, ya Allah, saya minta tolong dilunaskan hutang saya. Nawaitu seperti itu, kerja. Saya yakin Pak, sebentar beres. Nanti yang beresin bukan mie Pak, nanti ada dari lain. Kalau mie gak beres-beres Pak. Nanti dari yang lain sih ya, tiba-tiba orang ngasih tawaran, Pak tolong Pak saya punya tanah dijualkan ya. Oh teman saya mau beli, gadokan jadi. Kan bisa begitu. Langit yang kerja. Dan seringkali kita enggak. Kita ini ingat Allah di belakangan. Makanya minum obat ini enggak sembuh, obat ini enggak sembuh, obat ini enggak sembuh. Akhirnya lapor ke dokter, dikasih obat yang enggak sembuh. Terakhir, ya Allah tolong saya. Saat itulah Allah akan mengatakan, malaikat coba kamu lihat hambaku ini. Ujung-ujungnya mendatangi saya juga dia. Ya, jangan sampai kita gitu. Dari awal mari kita datangi Allah. Dari awal kita datangi Allah. Yuk sekarang bahas buku, nggak bahas bukunya. Dibuatkan spanduk di belakang sama Kang Adit ya. Makasih. Saya mau share, makasih. Ya kerjasama yang baik antara dua individu, simbiosis mutualisme ya, yang saling menguntungkan untuk majelis, maksudnya begitu. Iya, baju coklat yang buat. Udah pokoknya semua gitu deh. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa saya buat buku ini? Ya, kenapa saya buat buku ini? Antum masih ingat gak semangat di antaranya ya? Semangatnya Syekh Hisham Al-Qahtani. Beliau nulis buku-buku semisal. Nulis. Ya kan, beliau nulis buku-buku semisal. Dan beliau mengatakan pusing nih kita menghadapi orang-orang yang apa namanya? Seperti itu. Saya masih ingat beliau mengatakan pusing kita, udah pusing ngadepin Wahabi, masih teman yang saudara juga masih nyenggol-nyenggol kita. Ya. Artinya orang-orang soleh merasa punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat ya tentang kebenaran ajaran mereka agar masyarakat tidak menyimpang ke ajaran yang nggak benar. Masalahnya kalau nggak ikut orang soleh itu nggak benar. Gak mau tahlil gak apa-apa, kalau benci tahlil itu gak benar. Gak mau maulid gak apa-apa, benci maulid itu gak benar. Gak mau ziarah wali gak apa-apa, benci ziarah wali, musuhnya para wali. Ya, gak mau maulid gak apa, benci maulid, musuhnya Nabi. Jangan sampai masyarakat masuk ke situ, maka orang soleh terpaksa mereka turun dari langit. Dari yang tadinya muamalah, ulus billah, zikir, terpaksa mereka duduk ngedepi isinya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang begitu-begitu ya. Terjun ke situ cuma apa? Biar yang awam tidak terjun ke hal-hal yang nggak benar. Nah orang-orang soleh mulai terjun tuh mereka itu kan. Nah saya pikir saya sendiri ngurusin begitu sebetulnya sudah males. Sebetulnya sudah malas. Cuman kok akhir zaman ini saya lihat kok semakin marah gitu. Ya, semakin marah. Di antaranya waktu itu satu sponsor ini masa waktu sebelum Ramadan ini udah mulai disebarkan nih gitu. Doa buka puasa bid'ah gitu. Ya kan? Ini bid'ah. Saya mah gitu ya. Ini gregetan sana dulu ya Allah. Tangan udah gemet-gemet ini. Ini lisan udah ini sekarang dibilang lagi kalau orang begini bid'ah. Ini dibilang hadisnya dhaif, palsu, neraka. Ini Ustaz Yusuf Mansur sebelum Ramadan. Saya didik-didik sama beliau. Curang tuh beliau. Kenapa? Beliau mau asik ngajar Quran saja, urusan bid'ah serahkan saya.
Surah kan? Jadi beliau maunya, pokoknya hafal Quran, ya Quran. Jadi maunya bilangin gitu ya, urusan yang begini, ini urusin gitu. Ini curang. Tapi curangnya baik, nggak apa-apa. Ya. Kalau yang begini bagian antum gitu ya. Ya sudah. Nah kemudian saya lihat semakin marak orang nulis buku yang memakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pakai nama macam-macam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mukul Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengelabui, ya, isinya itu dipelintar-pelintir bahas ini. Dibilang, ini saya terus terang, saya niat senawa itu menjelek-jelekkan penulis buku ini. Memang saya niat menjelek-jelekkan, biar tahu jeleknya. Ya, mantan Kiai NU menggugat tahlilan, jasa dan sebagainya. Kalau namanya mantan Kiai itu bukan Kiai. Alhamdulillah, judulnya aja udah menjelaskan, gitu ya. Orang itu bukan Kiai, mantan Kiai. Paham? Jadi kalau dia menganggap mantan Kiai NU, berarti kalau jadi Kiai yang lain baik, berarti menganggap semua Kiai NU jelek. Tapi nggak berani kan menganggap semua Kiai NU jelek kan? Man bangga dengan mantan Kiai NU, sekarang saya bukan jadi Kiai. Nah, alhamdulillah judulnya sudah menjelaskan identitas penulisnya. Paham? Mengaku sendiri. Itu kadang orang tuh sama Allah dipaksa namanya. Apa salahnya itu dengan gerakannya sendiri. Saya ngomong begitu. Nah, di buku itu ya, alhamdulillah udah ada jawabannya, buku putih JNU dan sebagainya kan, jawabannya macam-macam gitu. Teman-teman dari pesantren, dari Jombang, Sidogiri kan aktif menulis. Senang saya. Cuma jadi masalah, bahasanya teman-teman ini suka bahasa yang terlampau ilmiah di kalangan pesantren. Ya, terlampau ilmiah di kalangan pesantren. Sehingga kurang menjurus kepada lapisan bawah. Kurang menjurus pada lapisan bawah. Cara berpikirnya masih pakai cara berpikir pesantren. Sedangkan orang-orang yang anti begitu, cara berpikir orang awam. Contoh ini contoh yang aliran Druid di Solo. Aliran Druid di Solo mengatakan air liur anjing itu tidak najis. Anjingnya juga tidak najis. Dalilnya dalam hadis disebutkan, jika anjing itu dia menjulurkan lidahnya menjilat-jilati wadah atau bejana salah seorang di antara kalian, maka sucikan dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan pasir. Ini dalilnya, kalau air liur anjing itu tidak najis. Najisnya cuma apa? Rasul nggak mengatakan air liur anjing najis, tidak. Kalau masuk bejana, jilat-jilati bersihkan. Jadi kalau jilat tubuh kalian nggak apa-apa, itu kalau bejana. Kalau tubuh kalian boleh, otomatis dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dijelaskan cuma bejana, berarti tubuh kalian, baju kalian, rumah kalian nggak jadi masalah. Coba ini aliran buat. Ini kan bahasanya awam banget kan? Orang awam dikasih logika berpikir seperti itu langsung, oh iya bener, iya jelas hadisnya. Pasti kalau Rasul melarang, pasti disebutkan tuh larangannya itu. Pasti jilat tubuh juga nggak boleh, ini juga nggak boleh. Ini logika berpikir orang awam. Kan selalu seperti itu. Pakai nanti pendapat Imam Syafi'i apa? Ini Imam Syafi'i mengatakan kalau pahala membaca Al-Quran tidak bisa sampai kepada mayit. Betul Imam Syafi'i ngomong gitu, memang benar gitu ya. Tapi ya kemudian dipelintir. Jadi orang yang kirim Fatihah, kirim Al-Quran itu nggak sah sampai siapa bilang Imam Syafi'i ngomong seperti itu. Yang dimaksud Imam Syafi'i, kalau kita ngaji depannya jenazah, pahalanya nggak nyampe ke jenazah, kecuali kalau kita berdoa, ya Allah, jadikan pahala ini untuk jenazah. Urusan pahala yang nyampenya ke kita. Kalau udah kita berdoa, ya Allah, jadikan pahala ini untuk jenazah ini, maka pahalanya nyampe. Itu maksudnya Imam Syafi'i. Kalau rahmatnya turun, ya turun. Tapi giliran pahala nyampe secara langsung ya nggak bisa. Kata Imam Syafi'i, harus dengan ditambahi doa, ya Allah jadikan pahala ini. Dan orangnya yasinan, tahlilan selalu, ya Allah jadikanlah pahala zikir tahlil ini ya kan, kepada ruhnya pula dan pula dipelintir macam-macam. Dari situ saya semakin gemes gitu ya, semakin gemes. Nah, terus begini, kekalahan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Tahlil, Yasin, Maulid dan lain sebagainya.
kalimat kata bid'ah ini udah diambil oleh Wahabi Salafi menjadi momok yang menakutkan. Jadi disebut bid'ah, orang langsung neraka, betul nggak? Saya acungkan jempol 4 untuk mereka semua. Dengan duitnya, dengan kerja kerasnya, berhasil merebut kata bid'ah. Seperti kalau orang bilang pendeta, langsung Nasrani. Ustadz, langsung Islam. Bid'ah, langsung neraka. Berhasil mereka. Nah, saya pengen merusak keberhasilan itu dengan bid'ah. Bisa jadi surga. Bid'ah bisa jadi neraka. Tergantung apa bid'ahnya. Maka saya ambil judul Ahlul Bid'ah Hasanah. Agar istilah bid'ah hasanah ini terngiang di telinga, dilihat di mata, terdengar dalam pikiran, menjadi sesuatu yang biasa. Jadi perang kalimat dulu. Nah, ini program jangka panjang saya. Nawa itu jangka panjang. Jadi semakin banyak dipakai orang bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, sampai nanti orang kalau dengar semua bid'ah itu sesat. Oh, itu bid'ah yang sesat. Kalau hasanah nggak, langsung otomatis gitu. Nggak usah ditayangkan, otomatis seperti itu. Gimana caranya? Ya, istilah bid'ah hasanah harus kita populerkan. Ya, perang opini. Nah, sayangnya kadang sebagian teman kita mau ngomong bid'ah hasanah aja takut. Betul nggak? Mau ngomong bid'ah hasanah aja kadang sungkan. Gak enak ini, nanti kita gimana gitu kan. Akhirnya kemarin saya buat judul buku ini. Bahkan saya buat perusahaan kaos oblong di Solo, namanya Abah Oblong. Abah itu kependekan dari Ahlul Bid'ah Hasanah. Ya, Abah Oblong. Nah, sekarang alhamdulillah nih di Solo dan sekitarnya ini mulai pada pakai kaos ya. Pakai kaos judulnya itu keluarga besar Ahlul Bid'ah Hasanah. Udah ngetren betul begitu ya. Bahkan mulai ada yang potret satu keluarga dengan ustadznya ditempel nih, keluarga besar Ahlul Bid'ah Hasanah gitu. Udah mulai, jadi mulai di desa-desa istilah bid'ah hasanah ini mulai meresap. Mulai ada istilah baru. Jadi bukan semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Mulai terngiang-ngiang seperti itu. Nah, ini pemilihan judulnya alasannya seperti itu. Isinya, karena kan isinya pakai cara berpikir Wahabi kolaborasi pesantren. Ya, dulu waktu saya buat mana dalilnya 1, mana dalilnya 2, itu murni saya pakai cara berpikir Wahabi sehingga kelompok pesantren kurang suka. Kalau baca buku itu pesantren yang belajar kurang suka. Kenapa? Ini kok dalilnya Al-Quran, hadis, ucapan ulama kok kurang. Yang ada cara berpikir saya cuma logika. Padahal logika itu saya ambil dari pendapat para ulama. Cuma tidak saya sebutkan ulamanya karena Wahabi tidak mau ucapan ulama. Maunya Wahabi Al-Quran dan Sunnah. Saya buat mana dalilnya 1, mana dalilnya 2. Semuanya logika berpikir. Di situ sampai pernah dibuat seminar nasional di Solo. Dibuat seminar nasional oleh suatu aliran. Tidak usah saya sebutkan alirannya. Ya, di dekat sebuah pesantren terkenal di Solo yang pesantren begitu-begitu. Tidak usah saya sebutkan nama pesantrennya, juga udah tahu. Ya, tokohnya Anda juga kenal semua, nggak usah saya sebutkan namanya, juga paham. Ya, di samping tetangga dari pesantren itu dan tetangga tokoh itu dibuat seminar nasional. Alhamdulillah yang datang 100 orang kurang lebih. Seminar nasional. Ya, 100 orang. Ya, judulnya Mengupas Kesesatan Habib Novel Alidrus. Mantap gitu kan. Buku mana dalilnya? Disiarkan live di radionya radio sesat menurut pemerintah. Kenapa? Nggak punya izin. Ya kan, menurut pemerintah kan nggak punya izin, ilegal kan, sesat gitu kan ya. Nggak punya izin, siaran langsung gitu ya. Yang datang 100 orang kurang lebih dikit lah, nggak banyak. Itu nasional katanya, seperti itu. Ya, karena apa? Orang-orang Wahabi lihat buku itu, kemudian wah ini logika mereka kan pakai gitu kan, logikanya dipakai. Makanya kalau Anda search di Google nanti mana dalilnya, coba lihat itu banyak orang Wahabi ngutip di situ. Ini penulis buku sesat dan lain sebagainya, macam-macam lah pokoknya. Hancur nama saya Pak. Makanya sekarang saya ganti bukan novel, ganti novel gitu kan, nama baru itu. Novel udah terlalu banyak yang nyerang, ganti novel gitu kan. E-nya diganti A, dikembalikan seperti niat orang tua saya. Kalau E itu kan niatnya yang nyatat kelahiran, ya. Kalau A itu kan orang tua saya, novel gitu. Nah, di buku ini metode penulisannya gabungan antara pesantren sama metode berpikir Wahabi.
Saya pakai begini. Yang jadi kunci masalah itu kan pemahaman masalah bid'ah. Kalau kita udah bisa memahamkan bid'ah dengan benar kepada teman-teman kita, selesai. Apapun kegiatannya, ukurannya di Quran, hadis, ada larangnya nggak selesai. Nggak lagi ngurusin bid'ah. Ya, justru yang tadi saya katakan sholat dengan kaki bergagah atau direntangkan itu bid'ah, itu nggak ada tuntunannya sama sekali. Ada nggak tuntunan sholat seperti itu? Kan tidak ada sama sekali. Apalagi sholat injak kakinya orang lain. Paman saya tuh pernah lagi sholat, kakinya dikejar gitu kan, menyingkir. Ini semakin merenggang lagi, ngejar lagi, nyingkir paman saya. Jadi begini, ini benar nih. Ya kan tadinya cuma seperti ini, kaki paman saya di situ, diinjak begini, nyingkir ke sana, dia merenggang lagi, nyingkir ke sana, merenggang lagi. Lama-lama kan habis nih, masih dikejar. Sholat ini, ya kan paman saya diinjak, langsung, oke. Setelah diinjak langsung takut juga nyatanya ya, langsung nyingkir. Ini namanya aliran ijak-ijak sikil. Kalau di Solo namanya aliran tidak-tidak sikil. Sama bagian saya bagiannya begini. Bagiannya gak enak pokoknya. Yang enak-enak buat yang lain. Nah, metode penulisannya begitu. Saya ambil pemahaman bid'ah itu apa dengan cara bid'ah ini kan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Asalnya kan begitu ya. Tidak dituntunkan oleh Nabi, nggak ada contohnya oleh Nabi. Maka kita paparkan di zaman Nabi sendiri SAW banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat tidak dicontohkan oleh Nabi. Buktinya ini, saya pilihkan itu pokoknya yang sahih. Kalau nggak sahih, saya pending dulu. Saya masukkan 1-2 yang agak lemah, 1-2 aja buat bumbu. Tapi mayoritas sahih. Khusus bab bid'ah sahih semua insyaallah. Tapi kalau yang lainnya itu tambah-tambahan dikit-dikit. Kalau hadisnya insyaallah yang top-top. Jadi hadis yang sepakat ini, oh ya sepakat nih hadisnya. Oh ini sepakat. Hadisnya nggak bisa dibantah lah lagi. Cuma cara memahaminya, cara memahami ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini bid'ah apa kegiatan para sahabat yang nggak dicontohkan Nabi. Ini gitu kan? Ini namanya apa? Ini kan bid'ah. Ya. Kegiatan para sahabat setelah Nabi meninggal dunia, Nabinya setelah meninggal dunia, gimana? Contohnya ini, oh ini juga bid'ah. Nah kemudian setelah paham, di zaman Nabi ternyata ada bid'ah. Setelah Nabi meninggal dunia ada bid'ah. Dan sikapnya Nabi positif, sikap sahabat positif. Kenapa sekarang kok orang menganggap kalau ada bid'ah negatif? Berarti ini salah, gitu kan? Anggapan seperti ini salah. Itu yang mau kita luruskan. Nah, metodenya singkatnya seperti itu. Kemudian metodenya lagi saya gunakan kalau ada hadis keterangan ulama. Hadis keterangan ulama. Pendapat ulama tentang bid'ah apa? Pendapat ulama tentang bid'ah apa? Jadi pendapat dari sekian banyak ulama. Di situ ada footnote di bawah keterangan diambil dari buku mana. Selalu insya Allah ada seperti itu. Hampir tiap halaman ada ada footnote-nya dan keterangannya. Rujukannya kurang lebih dari 148 halaman. Ini baru jilid yang pertama. Insya Allah segera dibuat jilid yang kedua. Tergantung nanti penyuntingnya siap apa enggak. Sebab ini buat buku ini alhamdulillah waktunya cuma 4 hari. Ya, buat buku ini dari mulai nulis, ngedit, kemudian masuk percetakan, waktunya 4 hari. Kilat khusus. Ya, kilat khusus. Kalau ada salah tulis ya wajar ya. Salah tulis, salah ketik itu wajar karena cuma 4 hari. Insya Allah akan saya lanjutkan Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Dan alhamdulillah di BlackBerry Messenger itu banyak pesan-pesan dari teman-teman Wahabi yang justru menjadi bahan. Tadi kita mau cari bahan kan susah. Ini teman Wahabi masih ngasih ini ya, ngasih link nih, wah beri bahan itu dah ya. Kenduri arwah gitu satu, asik dapat bahan kan. Sudah dapat semua dari nggak usah mikir lah. Lagi juga tinggal dibenerin dikit gitu, yang nggak bener pemikirannya kita benerin bisa. Hadisnya udah bener penjelasannya yang salah kan gitu. Hadisnya udah bener penjelasannya yang salah, tinggal ambil. Jadi nanti ntar lagi jadi buku yang kedua. Nah dari 148 halaman rujukannya itu baru tanpa memasukkan rujukannya hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Hadis yang sahih itu yang betul-betul hampir tidak saya masukkan sumber rujukannya. Cuma riwayat Bukhari, Muslim. Tapi di halaman sekian, nomor sekian, penerbit siapa tidak saya masukkan. Terlalu panjang nanti. Daftar pustakanya kepanjangan. Sayang bukunya ya.
kemarin ada sekitar 40 kurang lebih daftar pustaka. Jadi rujukannya itu kurang lebih 40 kitab. 40 kitab untuk buku setebal 148 halaman. 8 halaman itu untuk halaman awal. Jadi 140 halaman. Daftar pustaka kurang lebih 3 halaman. Berarti sekitar 137 halaman murninya itu. 135 halaman lah. Rujukannya 40 kitab. Kira-kira buku serius atau nggak serius? Hah? Kan berarti kan sangat serius kan? Itu kalau orang nulis makalah atau nulis apa itu? Mau S1 atau apa itu? Skripsi atau apa kan ya? Atau orang mau ambil gelar doktor kan harus buat yang seperti itu. Nah, ini buku Ahlul Bid'ah Hasanah. Insya Allah isinya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau antum membaca bisa dijadikan pegangan untuk ngajar kepada orang lain. Arif sudah baca kemarin? Sampai berapa halaman? 20 halaman. Dari sampai 20 halaman yang dibaca kira-kira apa yang dirasa apa? Dari mana dalilnya kan? Terasa. Beliau udah baca buku saya, mana dalilnya? Ada perubahan metode. Jadi saya itu hilang. Di buku Ahlul Bid'ah ini novel alih terus hilang. Yang ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya. Yang ada ulama-ulama itu saya hilang. Kalau antum baca buku saya, mana dalilnya? Yang ada itu novel Muhammad Al-Idrus gitu ya. Yang ada itu. Tapi kalau yang ini novelnya hilang. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa saya buat buku ini? Karena sudah saatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bangkit. Ya, ini kalau tidak nanti gini aja lah. Kita lihat kan ini aliran kan macam-macam ya. Ada macam-macam. Itu punya kekuatan sedikit di Yaman, itu punya kekuatan sedikit. Malam hari gerilya ke makam itu dihancurkan. Ini benar. Bahwa ini sampai makamnya orang soleh itu kan dikunci. Karena kalau nggak dikunci dibuka, batu nisan itu dihancurkan. Sampai seperti itu. Itu di sana. Di sini kan bisa lebih ngeri. Kita tahu kultur orang kita kan bagaimana, kalau udah nekat kan nekatnya sekalian kan. Nah, nekatnya kan gak nanggung-nanggung kan, gak takut-takut, bisa jadi ngeri kan. Makanya mulai sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bangkit tunjukkan dirinya. Jangan takut untuk mengatakan ini bid'ah hasanah gitu. Bukan niat musuhin siapapun gitu, bukan niat untuk menjelek-jelekan siapapun. Cuman kita mau menguatkan diri kita sendiri. Teman saya mengatakan sebetulnya mereka itu nggak besar. Tapi kitanya yang lemah. Yang lemah. Kalau kitanya nggak lemah, mereka itu nggak ada apa-apanya. Jumlahnya sedikit. Makanya saya nggak mau ngajak melemahkan mereka, nggak. Saya mau menguatkan kita sendiri. Kitanya dikuatkan. Kemarin saya di Solo ceramah di mana-mana, bilang sama kiai, sama ulama, khutbah Jumat sekarang di program 3 bulan atau 1 tahun, khotib cuman khutbah 1 hadis, man sanna sunatan hasanatan, dikelola sebaik mungkin ceramahnya, di mana-mana khutbahnya itu biar masyarakat dengar namanya bid'ah hasanah, terus dengar. Seperti mereka kalau ceramahkan semua bid'ah sesat, ceramahkan bid'ah hasanah, 1 tahun. Saya yakin mereka semua akan pingsan. Pasti itu. Kalau setiap masjid khutbahnya seperti itu. Ini kalau saya kasih contoh bid'ah khutbah Jumatnya, udah malam. Khutbah Jumat. Mau dengar khutbah Jumat? Mau? Minum dulu. Nanti kalau ada yang mau beli harganya 40.000. Insyaallah hasil dari penjualan buku itu akan saya gunakan untuk mencari tempat buat masjid. Insyaallah. Jadi saya kumpulkan, saya mau cari tempat untuk masjid. Masjid di rumah itu udah nggak cukup. Berapa kali diprotes sama satpam gitu ya. Kalau melebar ke jalan ini ganggu jalan gitu ya. Nah, katanya kalau buat gangguan nggak ganggu jalan, tapi buat masjid begitu ganggu jalan. Nah, saya nggak suka bersentuhan sama tangga sama itu, nggak suka ya. Jadi lebih baik carikan tempat yang layak. Makanya kemarin waktu saya buat halal bihalal itu saya sampai sewa gedung pertemuan ya. Dan gedung pertemuannya alhamdulillah nggak muat. Nah, nggak muat itu nggak pakai pengumuman, maksudnya diumumkan silakan datang enggak. Karena takut kalau kita umumkan nggak mungkin cukup. Nggak diumumkan saja yang datang
begitu banyak. Kalau diumumkan kira-kira bagaimana? Saya bangganya Pak Ahlul Bid'ah Hasanah bisa mau belajar, karena itu bukan undangan sholawatan ya, bukan sholawatan, bukan apa zikir, bukan apa, tapi memang khusus untuk taklim ya. Karena taklim kok yang datang begitu banyak itu saya kaget. Biasanya kalau maulid sholawat itu yang datang banyak wajar, tapi kalau dijak kajian yang datang banyak itu aneh. Makanya ini bisa lumayan banyak ini. Ini atas ini penuh ini luar biasa nih. Karena ini cuma kan kajian. Coba kalau sekarang judulnya Habib Syekh apa sholawatan di sini, wah penuh ini. Oh jelas ya. Karena sholawatan orang ada suka itu, suka dengan zikir. Tapi kalau ilmu tuh lain. Makom ilmu ini makomnya tinggi. Susah kita membuat orang suka itu susah. Nah, kalau kita udah berhasil membuat orang banyak suka sama ilmu, alasannya cuma ilmu, itu kita berhasil namanya. Berhasil dalam bidang ilmu. Nah ini contoh khutbah Jumat. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Contoh khutbah Jumat. Siap mendengarkan khutbah Jumat walaupun ini bukan hari Jumat. Ini kemarin saya contohkan. Kayaknya ada yang mulai berminat untuk buat khutbah-khutbah yang seperti itu di masjidnya. Di sini ada yang suka khutbah Jumat nggak? Hah? Silakan nanti disampaikan sama yang lain ya, agar khutbah Jumatnya seperti ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini hari yang paling mulia pimpinan seluruh hari. Allah Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini untuk bersama-sama ingat kepada Allah. Karena itu saya wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita memiliki Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang paling mulia dari seluruh utusan Allah. Beliau adalah Nabi yang terbuka, Nabi yang penuh kasih, Nabi yang penuh rahmat. Beliau selalu mengajarkan kepada umatnya agar tidak menjadi manusia yang kaku, agar tidak menjadi manusia yang julid, agar menjadi manusia yang suka berkembang mengikuti perkembangan zaman. Karena itulah diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika beliau menulis surat kepada raja-raja kafir saat itu, Rasulullah berkatakan oleh para sahabat, wahai Rasul, mereka tidak akan menerima suratmu, mereka tidak akan membaca suratmu kalau surat itu tidak diberi stempel. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu buatkan stempel untuk saya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, stempel merupakan adat kebiasaan orang-orang kafir. Akan tetapi ketika Rasul diberitahu oleh para sahabat bahwasanya suratnya tidak akan diterima oleh orang-orang kafir tersebut, Rasul tidak mengatakan, aku Rasulullah tidak peduli dengan stempel. Kalau mereka mau terima, nggak mau terima, nggak usah diterima. Rasul tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasul mengadopsi kebiasaan orang-orang kafir. Rasul mengatakan, buatkan stempel untuk saya. Buatkan stempel untuk saya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak terlalu ekstrim terhadap apa yang berasal dari orang-orang kafir, apalagi yang berasal dari Islam, apalagi yang berasal dari Al-Quran, apalagi yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasul menyatakan, man sanna sunatan hasanatan. Rasul mengajarkan kita untuk berkreasi amal soleh, untuk menciptakan amal-amal soleh baru yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Rasul menyatakan, man sanna sunatan hasanatan. Barang siapa mencontohkan sebuah sunnah yang baik, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun ila akhir hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu bentuk aktivitas, salah satu bentuk amal soleh, kreativitas orang-orang soleh terdahulu adalah khutbah Jumat yang saat ini kita berada di dalamnya. Dari zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah adanya khutbah Jumat dengan dua bahasa, khutbah Jumat dengan tiga bahasa. Khutbah Jumat selalu dengan berbahasa Arab. Rasulullah khutbah dengan bahasa Arab, sahabat khutbah dengan bahasa Arab. Akan tetapi kita di Indonesia khutbah Jumat bahasa Arab plus bahasa Indonesia, bahasa Arab plus bahasa Jawa. Siapa yang mengajarkan ini? Apakah ada satu hadis yang mengajarkan agar kita berkhutbah dengan dua bahasa, berkhutbah dengan tiga bahasa? Tidak ada. Tidak ada tuntunannya dari hadis, tidak ada tuntunannya dari para sahabat. Ini adalah tuntunan para ulama akhir zaman. Yang seperti ini adalah sebuah bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Akan tetapi bid'ah ini bukanlah bid'ah yang dhalalah, bukanlah bid'ah yang sesat. Karena Imam Syafi'i menyatakan semua bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itulah bid'ah yang sesat. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itulah bid'ah yang mulia. Termasuk bid'ah yang mulia adalah bid'ah yang semacam ini. Seandainya tidak ada khutbah dengan dua bahasa, maka kita semua akan kebingungan mencari khatib, apalagi pendengarnya bingung, apalagi khatibnya. Khatibnya khutbah dengan bahasa Arab susah,
pendengarnya juga bingung. Makanya ulama membuat yang namanya khutbah dengan dua bahasa. Ini murni kreativitas para ulama. Para ulama mengambil dari hadis Nabi yang Nabi menyatakan khatibun nas ala qadri uqulihim, adalah manusia berbicara sesuai dengan tingkat kemampuan akal mereka. Tidak mungkin kita bisa paham bahasa Arab yang di Jawa ini kalau tidak diterjemahkan. Karena itu bahasa Arabnya ulama menyimpulkan cukup diambil rukunnya. Dari mana bisa diambil rukun? Bagaimana mereka tahu rukunnya dengan bahasa Arab? Mereka kemudian meneliti khutbah-khutbah Nabi Muhammad SAW, di mana kalimat-kalimat yang tidak ditinggalkan Rasul itu dijadikan rukun. Maka rukunnya pun dijadikan syariat. Setelah itu dengan bahasa yang lain sebagai tambahannya. Ini adalah bid'ah hasanah yang dicontohkan oleh para ulama. Dan masih banyak contoh yang lain. Karena itu kita jangan jumut. Karena itu kita jangan kaku. Kita terima perubahan-perubahan yang baik. Sama itu saya dengan Al-Quran dan Sunnah. Semisal tahlilan, yasinan, maulid. Semua itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang dihidupkan dengan cara-cara yang baru, dengan metode-metode yang baru. Judulnya boleh baru, asal isinya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya segitu. Contohnya begitu. Contoh. Kira-kira gimana? Ini kalau khutbah Jumat serentak satu Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah di program begitu, kira-kira asyik ya? Yang denger kan yang tengah-tengah gitu, yang awam kan mikir kan jadinya, oh iya benar juga ya, benar kan? Didengungkan gitu 3 bulan aja, setelah 3 bulan selesai mati itu yang namanya Wahabi itu. Mati, nggak bisa gerak. Tapi sekarang mau ngomong gitu aja kiainya pekewo, ustadznya sungkan. Ya. Terus gimana? Apa umat dibiarkan dalam kebingungan nanti? Kalau udah bingung kena yang nggak benar jadinya kan repot. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Judulnya Majelis Oblok-Oblok. Ya, Majelis Oblok-Oblok. Insya Allah manfaat. Kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Silakan Bu. Bentar, ada mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar Pak. Ada mic-nya. Biar yang di layar monitor masing-masing bisa. Mas Adi, yang ngikutin ada nggak nih? Alhamdulillah banyak nih. Ya. Nanti kalau ada komentarnya dibacakan biar mereka juga tahu kalau kita respon. Terima kasih Habib Novel atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya mungkin pertanyaan saya ini terkesan memang awam sekali ya, karena saya baru mengenali perbedaan antara wajah ya mungkin dengan Wahabi dan Salafi dan lainnya. Mungkin saya juga banyak mendengar juga dari radio-radio milik Salafi. Nah ini ada pertentangan sedikit, mungkin saya hanya sekedar klarifikasi atau mungkin bertanyakan saja. Yang tadi disebutkan mengenai yang pertama ini pertanyaan Bu, nama? Dian. Dengan Dian. Mengenai istilah ahlul bid'ah hasanah dan dolalah. Nah tadi kan Habib Novel mengatakan Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, tapi ternyata dia bilang itu palsu. Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ada pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Namanya bid'ah itu bid'ah, tidak ada hasanah dan dolalah seperti itu. Yang pertama saya berubah dulu Pak. Kalau ngapunten, ini disingkirkan dulu. Saya berdiri kok kayak saya begini nak berdiri. Nah ini Imam Syafi'i tadi palsu tadi loh supaya terus lanjutkan. Ini yang kedua, maaf ini saya tidak ada maksud untuk saling Paham, saya senang jawab pertanyaan ini paling goyang saya asik mulai. Nah ini yang kedua mengenai ada komentar ada seorang yang Salafi atau Wahabi berada di lingkungan yang mungkin kurang tepat ya, berada di lingkungan yang kaum aswaja itu. Dia mengatakan dengan terang-terangan tidak suka tinggal di daerah tersebut. Karena apa? Di sana sering sekali mengadakan tahlilan, maulid. Nah dia tidak suka itu karena kenapa? Kesannya kok diwajibkan begitu. Jadi bagi dia yang tidak mau mengikuti, dia dikucilkan di lingkungan tersebut. Jadi karena ada kepentingan apa, terus dia tidak ikut, terus tiba-tiba tuh warga sekitarnya itu memusuhi dia. Nah itu dia sampai curhat komen, giliran ada yang nggak Jumatan dibiarkan saja, tapi giliran tidak ada yang ngikutin maulid langsung dimusuhin. Nah itu dia langsung komen besar-besaran, langsung curhat gitu. Nah itu itulah yang akhirnya jadi cercaan. Kenapa ya kok yang sunah-sunah malah dibangkitkan, tapi yang wajib-wajib syariat-syariat yang pokok malah ditinggalkan, dibiarkan saja. Nah itu.
2. Nah, ini saya dulu biar saya nggak lupa ya. Nanti mau 10, 100 boleh. Iya, terima kasih. Mungkin 2 itu saja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah bicara mencatut nama ulama, maka itu berarti kita berbicara secara ilmiah. Tidak bisa katanya dan katanya. Jadi kalau disebutkan Imam Syafi'i berkata, itu pasti ada rujukannya. Kalau rujukannya itu nggak benar, baru bisa dikatakan palsu, ini bukan ucapan umat Imam Syafi'i. Dan kalau ada orang mengatakan palsu, ini bukan Imam Syafi'i yang ngomong, maka dia harus punya rujukan. Siapa ulama yang berkata. Sampai saat ini orang Wahabi pun mengutip Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya bid'ah itu ada 2. Orang Wahabi pun dalam buku-bukunya mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwasannya bid'ah itu ada 2. Bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, atau bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan itu nggak benar, palsu, Imam Syafi'i berkata seperti itu, ucapannya dia justru tertolak. Kenapa? Dia berbicara cuman katanya dia, tidak ada sumbernya. Sedangkan orang yang mengatakan Imam Syafi'i berkata seperti ini disebutkan dalam berbagai kitab, nanti bisa dilihat di buku Ahlul Bid'ah Hasanah, itu ada sumbernya dari kitab mana dan dari kitab mana dinukil ucapan Imam Syafi'i tersebut. Artinya ucapan itu betul-betul dari Imam Syafi'i. Oke, kita abaikan, anggap saja Imam Syafi'i nggak ngomong, ya kan begitu. Anggap saja Imam Syafi'i nggak ngomong. Ada nggak sahabat yang ngomong? Ya, ada nggak sahabat yang ngomong? Ada. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, mengenai sholat tarawih, beliau berkata inilah sebaik-baik bid'ah. Terlepas dari apa maknanya, tapi yang jelas beliau mengucapkan satu kalimat, inilah sebaik-baik bid'ah. Sedangkan dalam hadis Rasul mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Tidak mungkin Sayyidina Umar nggak paham hadis Rasul. Justru ucapan beliau ini menjelaskan tidak semua bid'ah adalah sesat. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang baik. Karena itu beliau berkata ini adalah bid'ah hasanah. Ni'matul bid'ah hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dari sinilah kemudian muncul apa nama istilah adalah bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Itu yang pertama, Mbak Dian. Bisa dipahami ya? Untuk meluruskan tadi orang yang ngomong itu nggak ada, itu palsu. Nah, kalau ngomong cuma melontar itu nggak ada, itu palsu, kan kita nggak bisa kan ngomong seperti itu kalau tidak ada sumbernya. Ini kajian ilmiah kan harus begitu. Lain kalau urusannya nafsu ya. Orang dari nafsu kan ngomong, oh itu nggak ada, oh itu nggak benar ini. Padahal itu cuma nafsu untuk menutupi kebakaran jenggotnya gitu. Untuk nutupi itu ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengedepankan ucapan Imam Syafi'i. Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu transparan. Semua ucapan Imam Syafi'i ulama itu dipaparkan. Kadang antara ulama yang satu dan yang lain ada perbedaan pendapat, jadi dipaparkan. Tidak ada yang ditutupi. Semua dilihat, silahkan Anda nilai menurut keyakinan masing-masing. Termasuk di antara masalah rokok, masalah macam-macam itu kan dikupas. Kemudian yang kedua, kalau ada orang bilang saya nggak nyaman tinggal di lingkungan aswaja, kalau nggak hadir maulidan nanti saya dikucilkan masyarakat. Tapi anehnya kalau ada orang yang nggak Jumatan, ya, kok orang yang nggak Jumatan itu kemudian didiamkan saja. Ini saya bisa ngomong, kamu kok tahu kok didiamkan saja? Prasangka. Ya kan? Otomatis dia prasangka. Dia berprasangka orang ini didiamkan saja, nggak ada yang nasehatin, nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang menceramahin, nggak ada yang menegur dia. Prasangka. Karena dia melihat seakan-akan orang ini tidak dikucilkan seperti dirinya. Paham ya? Tidak akan dikucilkan seperti dirinya. Sedangkan dirinya dikucilkan. Setelah terhadap dirinya sudah dia merasa dikucilkan, oh dia merasa. Paham ya? Dia kan nggak bisa ikuti perasaannya orang lain, tapi dia yang merasa, dia merasa dikucilkan. Ya, sedang dia menilai orang itu kok nggak dikucilkan, padahal dia nggak sholat Jumat. Saya nggak ikut maulid kok dikucilkan, gitu kan? Ini kan urusan perasaan. Apakah dia tahu perasaan orang tadi? Satu itu. Ini kalau ilmu rasa ya, nggak bisa sesuatu itu dihukumi benar atau salah karena perasaan. Kemudian dikatakan, oh itu yang mengucilkan saya salah. Kenapa? Mengucilkan saya nggak ikut maulidan, tapi nggak mengucilkan dia karena tidak sholat Jumat. Berarti yang begitu salah. Oh nggak bisa. Tidak bisa benar dan salah dihukumi dengan perasaan. Kan tidak bisa seperti itu. Nah dalam masyarakat ada satu kaidah. Memang begini, kita harus tahu hidup di masyarakat itu ada yang namanya adat istiadat. Dalam syariat pun dikatakan tarkul adah adawah. Tarkul adah adawah. Meninggalkan adat kebiasaan itu menimbulkan permusuhan. Gak usah jauh-jauh. Kenapa kok ngomongin nggak begini? Saya nggak mau tinggal di kampung saya. Kenapa?
Orang kampung saya tuh nggak beres. Kalau orang nggak sholat Jumat didiamkan, tapi kalau nggak mau ronda dikucilkan satu kampung. Paham maksud saya? Kenapa nggak ngomong seperti itu? Gitu? Tapi kenapa kok ngomongnya masalah maulid gitu? Masalah sholawat, karena ada rasa tidak suka pada maulid, rasa tidak suka pada sholawatan, rasa tidak suka pada yasinan, rasa tidak suka pada tahlilan gitu. Sehingga dia menjadikan orang yang nggak sholat Jumat ini sebagai alasan untuk memukul orang-orang yang tahlilan, yasinan, maulidan dan lain sebagainya. Padahal orang-orang yang tahlilan, maulidan, sholawatan dan sebagainya selalu menyampaikan yang haram tinggalkan, yang wajib jalankan, selalu disampaikan. Jadi tidak bisa dia merasakan dikucilkan itu sebagai dasar untuk menyatakan yang maulidan nggak benar. Bisa dipahami nggak? Saya ambil contohnya tadi ronda. Ya ronda. Kenapa dia nggak ngomong? Ya, saya nggak ikut ronda aja dikucilkan satu kampung. Saya nggak ikut kerja bakti dikucilkan satu kampung. Saya nggak suka ikut rapat, nggak ada manfaatnya rapat kampung. Saya nggak ikut dikucilkan satu kampung. Tapi giliran tuh orang itu mabuk terus nggak ada yang mengucilkan. Kan nggak ngomong gitu dia. Tapi urusan maulid sholawat, kenapa ngomong seperti itu? Berarti ini pertanda tuduhannya tadi dibangun bukan berdasarkan objektivitas, bukan dibangun berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan nafsu dan prasangka. Sesuatu yang seperti ini tidak bisa digunakan dalil. Nah, yang di masyarakat yang banyak ya begini caranya ngomong. Caranya ngomong untuk melabui orang-orang agar nggak tahlilan, nggak maulidan, nggak tahlilan, ya sholawatan. Caranya begini, coba tuh lihat tuh yang suka tahlilan tuh, begitu kan? Kalau coba begitu kan gitu. Yang dipakai begitu, sehingga orang yang awam benar juga ya. Itu yang Jumatan didiemin, yang mampu didiemin, coba kan. Tadi bilang nggak mau lihat kok dia apa namanya dikucilkan. Padahal siapa yang mengucilkan gitu? Siapa ya yang mengucilkan? Kalau dia dikucilkan juga pantas dikucilkan. Kenapa? Karena dia melanggar adat kebiasaan masyarakat. Masyarakatnya nggak nyaman gitu. Masyarakatnya nggak nyaman. Orang kafir aja kalau ada muslim meninggal dunia dia melayat kok. Hukum hidup bertetangga ini. Hidup bertetangga, kalau tetangga kita kafir meninggal dunia, kita tuh disuruh layat. Bukan ikut prosesi pemakaman, bukan ya, tapi mengucapkan turut berbelasungkawa itu kan disuatukan adab kalau kita hukum bertetangga. Nah ini tetangganya yasinan, tahlilan diundang nggak mau datang ya jengkel wajar gitu. Ya jengkel wajar. Mestinya dia datang meskipun dia tidak ikut tahlilannya, dia tidak ikut maulidannya, dia tidak ikut sholawatannya. Untuk apa? Menghormati undangan tetangga tersebut. Karena yang dilakukan menurut pendapat sebagian besar umat Islam, ingat, sebagian besar umat Islam, kegiatan itu positif dan baik dan berpahala. Pendapat sebagian segelintir umat Islam mengatakan itu sesat. Segelintir umat Islam, katanya. Ya, jangan yang segelintir kemudian mengatakan ini sesat gitu ya. Sedangkan kalau urusan ada orang kafir meninggal dunia, dia keluar dari rumahnya, saya terus berduka cita Pak ya. Kenapa begitu? Paham? Kalau sama orang kafir saya mau nanya, tekanan bisnis, dia kerja di suatu instansi dengan bosnya kafir, bosnya kan kafir. Kalau ketemu gimana? Diundang misalnya, nanti kamu saya mau ada acara ulang tahun nanti makan-makan, silakan datang ke rumah saya ya. Cuman makan-makan saja ke rumah saya ulang tahun. Datang nggak kira-kira? Bosnya datang kan? Tapi kalau diundang tahlilan datang nggak? Nggak datang ya. Paham yang saya maksud nggak? Jadi dia membangun akidahnya ini bukan murni karena ilmu, tapi dibangun berdasarkan tadi ada rasa udah nggak suka dulu terhadap maulidan dan tidak lihat dengan kacamata yang objektif. Kalau objektif, wah mestinya saya sama orang kafir ini lebih nggak mau saya. Ini orang kafir, saya masa ketawa-ketawa bareng dia, makan-makan ngakak-ngakak bareng dia. Ingat Allah aja enggak, ini makanannya belum tentu yang halal nih. Bisa jadi ini banyak yang haram. Nggak mikir begitu, tapi asik deh, ini buat saya. Kadang kan manusia seperti itu. Pertanyaan Mbak tadi kan urusannya dengan logika semua tadi ya. Makanya saya jawab juga dengan logika, bukan dengan dalil. Begitu Mbak ya. Lagi, apa? Boleh? Cukup 2. Ya, yang lain silakan. Adakah yang lain? Ini apa permasalahan di kantor lah ya, di kantor mereka memang lebih apa dengan adanya forum pengajian kantor itu kayaknya kok ya kan itu terlalu tarafi dan mereka memang masuknya di apa namanya menengah
kasta gitu ya. Nah ya kelemahan kita tuh ya memang kita yang berada di kantor juga kadang-kadang kalau bagaimana cara menghadapinya juga gitu. Makanya saya katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo bangkit, jangan pekewuk. Kalau pekewuk terlalu banyak yang dikorbankan akibat pekewuk kita. Jadi kalau di kantor kegiatan itu milik bersama, ada orang yang membawa embel-embel begitu, ya di stop. Maaf, Anda sampaikan ajaran Anda di komunitas Anda. Di sini orangnya macam-macam. Kita sepakat tema yang kita bawakan ya tema yang macam-macam, jangan tema yang seperti itu. Ustadznya juga ustadz yang bisa diterima orang banyak, bukan ustadz yang begitu. Kalau iya pengajian kita dukung, kalau enggak saya akan bubarkan. Harus ada ketegasan. Kalau tidak, saya akan bubarkan. Saya tidak setuju dengan pengajian ini karena sudah menodai keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Mohon maaf saya sampaikan ini karena saya tidak mau ya kita dikotak-kotakkan. Terus saya harus ada yang tegas begitu. Udah zamannya. Ya, tapi ngomongnya dengan senyum, ya bukan? Aja. Nah, senyum. Mohon maaf, ini kita di sini bahas udah, gak usah bahas musim itu yang begitu, gak usah. Kita usah aja silaturahim, kita urusin bakti sama orang tua begini, jangan bawa beda. Udah, kita punya ajaran ini masing-masing, kita hargain ajarannya. Harus ada yang berani ngomong seperti itu. Nah ini kalau Anda terus merajalela. Kalau sudah semuanya berani ngomong seperti itu, otomatis langkahnya udah berhenti, nggak bisa nih. Ya kan? Di sini udah di kantor nggak bisa. Di masjid nggak bisa. Akhirnya di mana? Cuma punyanya di radio kan? Di radionya, di bukunya, ya kan? Di komunitasnya radio. Jangan khawatir, buat radio yang banyak. Buat radio yang banyak. Ajak orang untuk mendengarkan radio kita, gitu kan? Caranya gimana? Gampang caranya. Radio kita kasih ustadz sebanyak mungkin. Ustadznya variatif. Nih, kita ini terbuka. Ustadz siapapun kita terima. Jangan cuma radio yang ustadznya cuma satu. Ustadznya itu nggak ganti. Ini ustadznya macam-macam banyak gitu kan. Masyarakat kan dapat pilihan. Otomatis dia akan suka. Radio langkahnya mati juga. Buku. Nah, buku itu sebetulnya gampang. Gampang sekali. Buku-buku itu atau toko buku dipenuhi dengan buku asbabnya gampang. Kalau saran saya diturutin sama para kiai. Alhamdulillah ini beberapa pesantren mulai menerapkan itu. Alhamdulillah. Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini kurang-kurang nggak kira-kira? Berlebihan kan? Terlampau banyak ya. Syarat kelulusan. Setiap santri harus nulis satu buku. Selesai. Orang-orang Wahabi itu di pesantren ya, saya ngerti banget. Nggak mungkin lulus kalau nggak nulis buku. Udah nulis buku baru lulus. Nah kalau kita ini cuma santri kemudian nulis buku, ya mau nulis buku, kemudian tinggal pesantren ini carikan dana, ya carikan dana dipilih, oh yang bagus, oh diedit, diatur, diterbitkan, selesai. Buku juga mati. Kalau udah buku mati, ya di masjid mati, di kantor mati, mana lagi tadi? Di radio mati, terus di mana? Tinggal di komunitasnya, ya kan? Tinggal di komunitasnya begitu keluar di masyarakat dikucilkan. Sebetulnya bukan dikucilkan, dia sendiri yang merasa terkucil. Yang nggak mau, yasinan nggak mau, tahlilan nggak mau, maulidan nggak mau. Geraknya kan dia persempit dengan dirinya sendiri. Orang lain pun akhirnya nggak mau masuk. Kenapa? Wah kalau masuk di sana nggak enak. Ya masuk di sana nggak enak. Otomatis komunitasnya akan mati. Jadi semakin sedikit dan semakin sedikit. Cuman masalahnya siapa nih yang mau ngumpulin secara nasional terus diajak kerja bareng begini? Itu nggak butuh waktu lama 3 bulan, insya Allah selesai. Nggak butuh biaya. Tidak butuh biaya. Sudah tiap hari ya khutbah Jumat, ya khutbah Jumat, yang ceramah ya ceramah. Tinggal disamakan visi dan misinya 3 bulan udah garap cuman ini selesai. Nggak banyak-banyak. Itu akan membuat akidah ini semakin mantap, ya semakin kuat. Begitu kurang lebih. Harus berani ngomong. Saya kemarin ini kirim buku ke Jogja, ke tempatnya itu yang punya stick obong atau apa ya? Ya, stick obong. Wah itu apa namanya? Warung stick group itu ada. Dia besar, lumayan. Cabangnya di mana-mana itu kan. Saya kirimnya buku itu Ahlul Bid'ah Hasanah itu. Pesan 100, kemudian tadi BB
Habib, 100 ini udah kami taruh di order stick sekian. Bulan depan, insya Allah kami akan undang Habib untuk tabligh akbar Ahlul Bid'ah Hasanah. Saya bilang, sip. Setuju. Ahlul Bid'ah Hasanah. Gimana caranya kita sampaikan? Tapi yang santun ya, sampaikan santun. Saya kalau di komunitas sendiri tidak apa-apa, kalau di orang banyak harus santun. Sampaikan dalilnya nih dalam hadis begini, baru kesimpulan. Jadi cara berpikirnya yuk kita rubah. Cara berpikir masyarakat, ayo kita rubah. Nah kalau panjenengan sedoyo tidak memulai, anda nggak memulai, berani ngomong, coba di BlackBerry Messenger masing-masing, hancur pasti lihat. Isinya link Wahabi semua. Buka link ini ya, ini, iya kan? Nah, siapa sekarang yang membuat link Ahlus Sunnah wal Jamaah? Buka nih, buka ini, gencar gitu ya, digencarkan. Ini anjuran untuk doa kunut subuh, ini anjuran untuk ini anjuran untuk ini anjuran. Siapa yang mau gencar begitu? Kita kekurangan orang yang seperti itu, karena masing-masing merasa udah nggak usah diurusin, ya. Ada lagi yang kiai ngomong begini, itu anak kecil. Nah itu anak kecil, mohon maaf, yang tua akan mati, yang kecil akan jadi besar. Ya kan? Yang tua akan mati, yang kecil akan jadi besar. Makanya yang kecil jangan diamkan, diluruskan. Bahaya nih kalau udah diluruskan, besarnya kan nakutin. Diluruskan, jangan sampai aneh-aneh gitu. Jangan sampai aneh-aneh. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri terus makan ya. Ada kesan-kesan Mas Adit di YouTube? Nggak ada. Ya. Jadi kita akhiri, yang di rumah yang nonton ini silahkan makan di rumah masing-masing. Boleh, temanya macam-macam boleh. Obrol-obrol dari judulnya. Boleh Mbak Dian, apa silahkan. Ya udah, nggak usah pakai mic, langsung aja. Ya. Singkatnya kalau dipikir gini, masuknya suatu dari dua jalan itu membatalkan puasa. Singkatnya gitu. Jadi amannya, untuk amannya gitu kan ya, ya kita kodok. Kan waktu itu kan tetap puasa kan, itu batal yang disengaja karena alasan tertentu, memang dia harus tetap berpuasa. Kan dia mampu sebetulnya, harus tetap berpuasa. Tinggal di luar Ramadan dikodok. Itu keluar dari khilaf. Dengan cara seperti itu keluar dari khilaf. Artinya kalau ada yang mengatakan itu nggak batal, ya udah kemarin kita puasa kok. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan itu batal, ya udah saya kodok selesai. Ya kan? Jadi keluar dari khilaf. Seperti Imam Syafi'i mengajarkan kalau orang membasuh rambut nih ya, ketika wudhu, disunahkan agar seluruh rambut kena. Walaupun beliau rukunnya cuma sebagian rambut, tapi sunahnya seluruh rambut. Kenapa? Imam Syafi'i ingin keluar dari khilaf. Sebab sebagian ulama mengatakan wajib seluruh rambut ini kena air. Tapi istilah wajib di ulama yang lain itu nggak sama dengan wajib dalam mazhab Syafi'i. Wajib itu definisinya beda-beda. Nah Imam Syafi'i ingin keluar dari khilaf, makanya mengajarkan sunnah semua kena air rambutnya. Itu sunnah, nggak wajib dalam mazhab Syafi'i. Nah ini kalau kita menjalankan sunnah, otomatis keluar dari khilaf. Yang mengatakan wajib kena air, kita katakan itu udah kena semua. Yang mengatakan sunnah, ini juga saya jalankan, selesai. Keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Begitulah yang diajarkan para ulama. Kita berupaya mengambil jalan yang bisa keluar dari perbedaan pendapat. Jadi di sini kita benar, di sana kita benar. Dengan menjalankan semuanya, selama itu tidak hal-hal yang berseberangan ya. Kalau yang berseberangan mah nggak bisa. Begitu? Ada lagi Pak? Udah, betul, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu 2 tahun yang lalu saya punya tetangga. Dia punya anak. 2 tahun yang lalu, antum punya tetangganya punya anak kecil. Istri dari tetangganya tersebut dia menyuruh anaknya untuk di akikah. Akikah anaknya. Kata suaminya itu kita. Akikah itu beda. Saya kaget Pak.
Saya pakar perempuan itu dua. Iya. Benar apa salah? Ya, akikoh itu sunnah, bukan bid'ah. Jadi disunahkan kalau ada bayi yang terlahir, disunahkan untuk akikoh. Akikoh itu hari ke-7, sekaligus pemberian nama anak tersebut. Atau kelipatannya hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak hari ke-7 ya nggak jadi masalah. Artinya afdolnya paling utamanya hari ke-7. Kalau ada orang mengatakan akikoh bid'ah, justru aneh. Dari mana kalimat bid'ah itu? Itu hanya bagi orang mampu. Nah, akikah itu memang bagi orang yang mampu. Ya, akikah memang bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, hanya niat akikah. Ya, yang tidak mampu niat akikah. Kewajiban akikah itu kan sunnah. Bagi yang mampu, yang nggak mampu niat akikah. Kalau dia nggak punya, ya jangan maksakan diri, jangan utang sana, jangan utang sini. Utang sana, utang sini, maksakan diri dilarang oleh syariat. Nah, orang yang akikah tadi, kalau dia mampu nggak mau ngakikahnya anaknya, maka anaknya amal soleh dia nggak dapat pahala. Kalau dia mampu. Kenapa seperti itu? Karena dia udah pelit sama orang-orang yang nggak mampu. Maka pahala anaknya ini diblokir dulu. Ya, bapaknya nggak bisa dapat. Tapi kalau dia mau ngakikahi anaknya amal soleh seperti apapun, orang tuanya nggak dapat. Kalau yang nggak mampu, walaupun nggak ngakikahi anaknya amal soleh, orang tuanya dapat. Kenapa? Karena memang dia nggak mampu. Bisa dipahami? Nah, kenapa kalau di Islam sampai urusan akikah ini sekeras itu ya? Kalau yang mampu tidak ngakikahin anaknya, itu amal solehnya marhuna. Anak solehnya anak itu, amal soleh anak tersebut tergadaikan. Orang tuanya nggak bisa dapat, karena Islam sangat perhatian pada fuqara wal masakin. Islam sangat perhatian pada fuqara wal masakin. Sehingga kalau ada orang yang pelit seperti itu, Allah Ta'ala memberikan sanksi. Bisa dipahami? Ya. Udah? Yang lain nggak ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca buku ini masuk. Terbitanya juga Al-Sunnah Jamaah. Itu menyebutkan bahwa orang tua Rasulullah bukan ke dalam golongan. Iya, betul. Aswad. Ngakunya Al-Sunnah wal Jamaah. Ya ngakunya kan ya. Terus Ada lanjutannya lagi bahwa Rasulullah dilarang mendoakan orang tuanya. ya. Minta penjelasan tentang Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sudah mengarang kitab juga Asnal Matalib bin Najati Abi Thalib, kalau nggak salah seperti itu, ya, tentang selamatnya Abi Thalib, dan juga mengarang kita tentang selamatnya dua orang tua Rasulullah SAW. Imam Jalaluddin Imam Suyuti juga dalam kitab fatwanya udah menjelaskan itu. Jawabannya panjang. Ringkasnya begini. Ringkasnya kalau tentang orang tua Rasulullah seperti ini. Saya mau nanya, Rasul itu diangkat jadi Rasul umur berapa tahun? 40 tahun. Sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, Islam sudah ada belum? Islamnya Rasulullah belum ada kan? Belum ada. Yang ada kan Islam di Mekah, Islamnya Nabi Ibrahim ya. Islamnya Nabi Ismail. Jadi orang beragama dengan agama Nabi Ibrahim atau agama Nabi Ismail. Itu di kota Mekah. Nah, orang tua Rasulullah SAW itu agamanya agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail. Nah, tidak masuk akal kemudian dikatakan orang tua Rasulullah kafir. Paham? Sedangkan Rasul bersabda dalam hadis yang lain, aku dilahirkan dari orang-orang yang suci. Gak mungkin orang kafir itu suci. Ya, gak mungkin orang kafir suci. Nah, kenapa sampai Rasulullah itu pernah mau mintakan ampun untuk ibunya? Gak boleh. Memang ibunya bukan bukan orang kafir, orang muslim. Jangan udah selamat gitu. Ibunya telah selamat. Itu ada kelengkapan hadisnya. Panjang kalau dibahas. Kemudian Rasul dalam sebuah riwayat dikatakan mendatangi makam orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah menghidupkan kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebagaimana Nabi Isa mendapatkan kemuliaan bisa menghidupkan yang meninggal dunia, maka Rasulullah menghidupkan orang tuanya dengan izin Allah. Orang tuanya kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan karena orang tuanya kafir, bukan, tapi agar orang tuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mengucapkan syahadat, jadi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail. Allah ingin orang tua Rasulullah menjadi umatnya Rasulullah. Makanya dibangkitkan mengucapkan dua kalimat syahadat agar jadi orang tua Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini justru aneh. Aneh ya. Orang Islam itu kan seharusnya mencintai Rasulullah kan?
Ya, saya mau nanya, kalau misalnya ada seorang anak, orang tuanya masih kafir, terus temennya ngomong, tuh bapaknya kafir, anak tadi hatinya kira-kira gimana? Sakit nggak? Terus kalau ada orang ngomong gini, tuh orang tua Rasulullah kafir gitu, kira-kira Rasulullah sakit hati nggak? Kalau bener aja sakit hati, apalagi nggak bener gitu. Paham ya? Ini pakai nalar apa namanya? Akal kita aja nggak bener itu ucapan seperti itu. Satu itu. Yang kedua, apakah kehabisan bahan sampai khutbah Jumat buat bulletin yang dibahas orang tua Rasulullah? Apa nggak punya bahan yang lain? Apakah itu ada urusannya dengan umat zaman sekarang, kondisi umat? Ada urusannya? Nggak ada. Kenapa yang dibahas yang nggak ada apa namanya urusannya? Berarti dalam hatinya kan ada hal-hal yang urusannya nggak enak tentang Rasulullah SAW. Jadi ada yang nggak beres. Nah kita ngadepin yang gitu-gitu, ya udah tugasnya itu buat tulisan dan buat tulisannya jawabin. Gampang caranya, tanya sama Mbak Google. Selamatnya kedua orang tua Rasulullah, cari pasti sudah ada yang buat tulisannya. Tinggal kita baca, edit, buat bulletin Jumatnya, selesai. Ya, gak usah bingung. Sekarang saya nggak bawa laptop, kalau bawa itu nanti cari Mbak Google itu banyak di situ. Demikian ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Doakan saya bisa sering-sering ke sini ya, Insya Allah. Kita akan bahas lanjutannya dulu. Al-Hikam Ibn Athaillah itu kan sempat berhenti belum kita lanjutkan. Semoga ini manfaat. Mari kita bersama-sama doa ya. Saya kalau majlisnya indah ini tidak ikut doa. Kebetulan saya kan lagi musafir nih, dan musafirnya nekat bener naik mobil itu kan, tapi musafir beneran, ya musafir beneran. Doanya musafir mustajab kata Rasulullah SAW. Ya, jadi di sini juga ada musafir dari Tayu, tapi mungkin bukan Jakarta. Insyaallah. Mari kita bersama-sama berzikir dulu sedikit ya, zikir untuk nyegerkan hati kita lagi setelah sekian lama majelis, agar kita semakin ingat. Bersama-sama, yuk kita panggil Allah. Kita ini punya Allah tapi jarang manggil ya. Jarang manggil betul nggak? Belum sering atau belum banyak manggil Allah. Pelan-pelan saja kita, ya Allah, gitu pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti biar mengalir dengan sendirinya. Mungkin saya berdoa, mungkin saya nggak berdoa. Ya, kalau saya nggak berdoa berarti dengan dipuji Allah masing-masing udah doa. Ya, masing-masing sudah doa. Mari kita bersama-sama. Ya Allah, 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 Ya Allah,
Allah, ya 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 Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Lembut, ya Allah yang Maha Mengetahui, ya Allah yang Maha Mengerti, ya Allah yang Maha Memahami, ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepadamu, ya Allah, jadikan kami manusia-manusia yang dapat menikmati kalimat Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang dapat merasakan manisnya kalimat Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang dapat merasakan kenikmatan menyebut ya Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang dapat hanya dalam zikir Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dapat rindu untuk menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, selamatkan kami semua dari siksa neraka. Selamatkan kami semua dari siksa neraka ya Allah. Selamatkan kami semua dari siksa neraka. Selamatkan kami semua dari siksa kubur. Selamatkan kami semua dari siksa dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu. Ya Allah, selamatkan umat Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkan umat Islam. Ya Allah, ampuni umat Islam. Ya Allah, masukkan umat Islam semuanya ke dalam surga. Ya Allah, masukkan seluruh umat Islam ke dalam surga ya Rabb. Masukkan seluruh pendosa ke dalam surgamu ya Allah. Ampunilah kami dan ampunilah mereka ya Allah. Ya Rabbi, terkhususnya teruntuk kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikan orang tua kami orang tua yang Engkau ridhai, orang tua yang Engkau kasihi, orang tua yang Engkau rahmati, orang tua yang Engkau muliakan dunia akhirat. Ya Rabbi, bagi orang tua kami yang masih hidup, hapuskanlah gundah gulana dari hati mereka ya Allah. Hapuskanlah kesedihan dari hati orang tua kami ya Allah. Hapuskan rasa resah dari hati orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan kesalahan kami kepada ayah bunda kami. Maafkan kesalahan kami kepada ibu bapak kami. Maafkanlah kekurangan kami kepada kedua orang tua kami. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan jika orang tua kami hendak meninggal dunia, panjangkan umur mereka dahulu ya Rabb, sepanjang-panjangnya dalam keadaan sehat, senang, bahagia ya Allah. Dan setelah semua itu nanti akhirlah usia mereka dengan husnul khatimah ya Rabbi. Jika mereka telah berada di alam kubur, kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah orang tua kami di alam itu ya Rabbi. Rahmatilah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, teruntuk anak cucu kami sampai hari kiamat, kami mohon kepadamu, selamatkan anak cucu kami semuanya ya Allah. Selamatkan anak cucu kami semuanya ya Allah. Lindungi anak cucu kami semuanya ya Allah, sehingga kami dan mereka semuanya selamat ya Allah. Sehingga tidak ada seorang pun dari kami atau mereka kecuali meninggal dengan la ilaha illallah. Sehingga tidak ada seorang pun dari kami atau mereka yang keluar dari agama Islam ya Allah. Tidak ada seorang pun dari kami atau mereka yang murtad dari agamamu ya Allah. Jadikan kami bersama keluarga kami, bersama anak keturunan kami, bersama teman-teman kami, bersama orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Jadikan semuanya berada dalam panggilan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semuanya bersama orang yang Engkau kasihi, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi.
Ya Allah, kami orang-orang yang kotor, kami orang-orang yang penuh dosa, kami orang-orang yang hina, kami orang-orang yang berlumuran dengan kemaksiatan di malam hari ini. Tolong ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang Engkau rahmati, orang-orang yang Engkau ampuni. Ya Rabb, jangan jauhkan para walimu dari kami ya Allah. Jangan jauhkan para walimu dari kami ya Allah, karena keburukan-keburukan kami ya Allah. Jangan jauhkan para walimu dari kami ya Rabbi. Ya Allah, wahai para wali Allah, wahai para wali Allah, jangan menjauh dari kami lantaran dosa-dosa dan keburukan kami. Wahai guru-guru kami, jangan menjauhi kami lantaran dosa-dosa kami. Jangan menjauhi kami lantaran keburukan kami. Kami adalah anak-anak yang yatim. Kami adalah anak-anak yang penuh keburukan. Kami adalah anak-anak yang berlatih untuk berjalan. Kami anak-anak yang merangkak. Tolong bimbing kami dengan lemah lembut. Tolong bimbing kami dengan lemah lembut. Dampingilah kami selalu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dekatkan para walimu kepada kami ya Allah. Dekatkan para walimu kepada kami ya Allah. Jadikan mereka mencintai kami, jadikan mereka menyayangi kami, jadikan mereka mengayomi kami ya Rabbi ya Allah ya Rabb. Teruntuk semua para awliya wa salihin yang masih hidup ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabbi, panjangkan usia mereka semua. Panjangkan semua ya Rabb usia para walimu ya Allah. Panjangkan semua usia walimu ya Allah. Jadikan mereka selalu hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya Allah. Jadikan mereka selalu berdoa untuk kami ya Allah. Di saat kami terlelap tidur, jadikan mereka mengangkat tangan mintakan ampun untuk kami semua ya Allah. Ya Rabbi, jadikanlah mereka selalu dapat berjuang untuk kami ya Allah. Berjuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, teruntuk para aulia yang telah meninggal dunia di alam barzakh sana ya Allah, jadikan mereka terus mengingat kami, mereka terus bersama kami, mereka terus mengenang kami ya Rabbi. Jadikan hati kami terus menyambung kepada mereka ya Allah. Jadikan hati kami terus tersambung kepada mereka ya Allah. Jadikan hati kami terus tersambung kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka selalu besar dalam hati kami ya Allah. Jadikan mereka terus menyala dalam hati kami ya Allah. Jadikan mereka terus bersinar dalam hati kami ya Allah. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah majlis ini majlis yang bersambung selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, seburuk apapun kami, sehina apapun kami, sekotor apapun kami ingin dekat dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Habibullah, As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Safiyullah. Ya Allah, izinkan hamba memandang wajah Nabi-Mu. Ya Allah, izinkan hamba duduk bersimpuh di hadapan Nabi-Mu. Ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan kepada para wali-Mu perjumpaan dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau karuniakan kepada mereka cinta Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau karuniakan mereka dibelai-belai oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau karuniakan mereka dihampiri oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami mendengar, kami membaca bahwasanya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka ya Allah, mencintai mereka ya Allah, menyayangi mereka ya Allah, membelai mereka ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang kelak dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang dihampiri oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang dipandang oleh Rasulullah. Ya Allah, sampaikan kami kepada raudhah Nabi-Mu. Sampaikan kami kepada raudhah Nabi-Mu ya Rabb. Sampaikan kami di kota Madinah. Sampaikan kami di hadapan Rasul-Mu, agar kami dapat memandang beliau sallallahu alaihi wasallam, dapat memandang beliau sallallahu alaihi wasallam
dapat mengucapkan salam secara langsung kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar kami dapat beruluk salam dan mengulangi syahadat kami di hadapan Nabi-Mu, agar kami dapat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah SAW. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan usia kami semua sampai saat Israel menghampiri kami. Tolong hadirkan baginda Muhammad SAW di samping kami ya Allah. Mentalkin kami, membimbing kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi, saat itulah saat tergenting, saat yang kami harapkan Rasul Musa SAW mendampingi kami ya Allah. Karena itu akhirilah usia kami dengan hal itu, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayyiatina. Ya Rabbi, terkhusus untuk salah seorang pemimpin thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ada di negeri ini, teruntuk Abah Anom Suryalaya yang telah meninggal dunia dan pindah ke sisimu ya Allah. Ya Rabbi, jadikanlah tempatnya tempat yang terbaik ya Allah. Jadikanlah tempatnya tempat yang terbaik ya Allah. Muliakanlah kedatangannya di sisimu ya Allah. Pertemukan beliau dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pertemukan beliau dengan Sidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemukan beliau ya Arhamar Rahimin dengan para anbiya wal mursalin. Ya Rabbi, jangan haramkan keberkahan para walimu dari kami. Jangan haramkan keberkahan beliau dari kami ya Rabbi. Jadikan kami mendapatkan keberkahan beliau ya Rabbi di dunia ini dan di akhirat nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli yadin salihatin jammatin nabi'ah wa ala ma Syekh Bahuddin Naqsyabandi wa Syekh Abi Hasan Asyadili wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Ali bin Muhammad Al-Habsi wa Sayyidi Abu Madian Al-Maghrabi wa Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Alwi wa ala majlis sadatina Sufiyah wa sadatina Alawi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي
Tafadhol. Silakan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh jamaah, diperkenankan setiap orang mengambil buku satu. Nanti ada yang nanggung, sudah ada yang menanggung. Tapi yang sudah terlanjur beli, nggak apa-apa, disilahkan. Mungkin bisa diberikan ke temannya nanti. Jadi biar mempercepat penyebaran buku. Iya, tapi dihitung ya. Satu orang hanya satu buku. Yang ditanggung satu orang satu buku. Nah, dan kalau ingin memberikan infak tetap boleh, dipersilahkan memberikan infak. Tapi yang di buku ini sudah ada yang menanggung untuk jamaah yang hadir. Satu orang satu, nggak ada yang dua ya. Tapi kalau